Kemudian ketika kita bicara propagasi gelombang, selain terminasi saluran hubung singkat, terminasi saluran open circuit, juga tentu ada terminasi saluran dengan rangkaian-rangkaian khusus yang sekali lagi juga memberlakukan atau tetap berlaku diskontinuitas saluran. Jadi akan terjadi penyesuaian tegangan dan arus, akan terjadi pada diskontinuitas saluran tersebut, dan terminasi rangkaian khusus, misalkan terminasi rangkaian dengan impedansi karakteristik. Oke, di sini kasus spesial, rangkaian yang diterminasi dengan impedansi yang bernilai sama dengan impedansi karakteristik saluran, maka tidak ada pantulan arus atau tegangan. Jadi energi diserap oleh impedansi resistor yang dipasang di ujung rangkaian yang besarnya sama dengan impedansi karakteristik saluran. Jadi ini konsep misalnya yang digunakan oleh RC protection kalau kita nanti bicara tentang peralatan proteksi untuk transient listrik. Kemudian terminasi rangkaian dengan kapasitor, yang terjadi di sini adalah ketika gelombang pertama-tama melihat terminasi rangkaian sebagai hubung singkat. Kemudian ketika kapasitor bermuatan penuh, terminasi rangkaian seperti rangkaian terbuka, open circuit. Jadi di sini ada perubahan ya. Jadi terminasi rangkaian dengan kapasitor ini melihat di awal sebagai hubung singkat, dan ketika tegangan muatannya penuh terlihat sebagai open circuit. Kemudian ada terminasi rangkaian dengan induktor, di mana sebaliknya di sini pertama-tama gelombang melihat terminasi rangkaian sebagai rangkaian terbuka atau open circuit. Kemudian sebaliknya dia kemudian melihat rangkaian sebagai hubung singkat. Sebaiknya dengan kapasitor ini ada kesalahan, ini mestinya induktor. Ya, ini harusnya induktor, jadi ini salah typo di situ. Nah, pada saat rangkaian-rangkaian khusus ataupun terminasi saluran pada umumnya, maka berlaku persamaan-persamaan refleksi atau koefisien refleksi atau koefisien refraksi yang bisa dihitung untuk menghitung berapa tegangan yang dipantulkan, berapa arus yang dipantulkan akibat dari propagasi gelombang ini. Dan ini yang juga kita bisa hitung misalkan ketika kita mau menggunakan impedansi Thevenin. Jadi pada intinya propagasi gelombang ini nanti sekarang memang perhitungannya lebih banyak menggunakan software atau komputer, tapi konsep dasarnya sebetulnya mudah dipahami, bahwa itu dapat menyebabkan perubahan tegangan dan arus yang bisa terakumulasi di tegangan atau di arus yang penting setidaknya untuk diperhitungkan ketika kita melakukan desain dari peralatan listrik atau desain dari rangkaian listrik kita. Mungkin ini sekaligus menutup rangkaian ya kuliah perkenalan tentang transient listrik. Kedepannya biasanya transient listrik memang membutuhkan juga pengetahuan tentang software atau perangkat komputer, atau karena itu persamaan-persamaannya akan cukup rumit untuk dihitung dengan tangan, dan disitulah penggunaan komputer menjadi lebih dominan untuk menghitung transient listrik. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan nanti kita bisa juga bercerita tentang pemanfaatan komputer untuk mempelajari atau menganalisa transient listrik. Terima kasih.